langkah yang harus dilakukan apa? Ya, saya kira ada beberapa hal yang menurut saya harus dilakukan ya, dan jelas harus melibatkan upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertaniannya sendiri, ya, dan kemudian tapi juga kemudian sektor-sektor pendukung, ya di luar sektor pertanian, ya. Jadi yang kalau di sektor pertanian sendiri utamanya menurut saya adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas, dan itu menurut saya perlu dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama tentunya bagaimana memastikan ya masalah pengelolaan lahan ini bisa pengelolaan lahan itu bisa kemudian luasnya ditingkatkan. Caranya gimana? Ya, saya nggak pingin kemudian langsung jam pada misalnya yang sering dikumandangkan seperti land reform. Ya karena ya kalaupun kemudian ada 1-2 negara yang bisa melakukan, ya tetapi saya melihat bahwa untuk Indonesia kompleksnya luar biasa. Tapi kita juga kenal ada yang dinamakan dengan istilah land consolidation. Ya, nah itu idenya adalah bagaimana kemudian petani itu melakukan penggarapan lahan bersama. Jadi tanah-tanah yang kecil-kecil itu disatukan, kemudian digarap bersama, sehingga bantuan jadi misalnya pecah-pecah itu jadi satu. Betul, gitu. Kira-kira begitu. Ya. Sudah ada praktek itu sebetulnya kali yang itu. Sudah ada praktek ya, dan saya punya beberapa kenalan yang kemudian dia melakukan kerjasama dengan petani-petani kecil. Jadi menggabungkan petani-petani kecil dan kemudian menerapkan teknologi yang dia miliki, ya dari identifikasi kebutuhan pupuk untuk tanah, jenis tanahnya, ya terus kemudian pengusir hama dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dia melakukan yang langkah-langkah dilakukan di awal itu adalah land consolidation. Di timnya Anda di kantor Wapres sudah melakukan itu paling nggak pemetaan harus begini-begini atau? Kebetulan memang kita secara nggak langsung, kebetulan kita memang tugas utamanya sejauh ini memang tidak langsung pada itu. Ya tapi memang kita memonitor harga pangan, ya karena memang yang menyangkut harga pangan dan ketersediaan pangan ini berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Jadi kalau terkait dengan masalah teknologi dan intervensi untuk sektor pertaniannya, kita nggak paling tidak bukan merupakan domain kita secara langsung. Gitu. Apakah sudah ada semacam begini bahwa dalam penyediaan pangan itu negara itu kalau memproduksi pangan harus begini pakai BUMN atau kan punya lahan banyak tuh yang di PTPN yang barangkali perlu dievaluasi mana yang kemudian diubah menjadi pangan kan gitu kan. Lalu kemudian swasta itu juga lahannya kan juga luas-luas ya. Produksi pangannya seperti apa, lalu kemudian yang rakyat kebanyakan ini harus bagaimana, itu sudah agak lebih detail itu enggak? Saya nggak pernah mendengar itu, ya. Artinya upaya untuk mengharmonisasi, mensinergikan ya aktor-aktor di dalam sektor pertanian itu saya nggak pernah kemudian mendengar upaya tersebut gitu ya. Mungkin pemetaan itu pernah dilakukan yang di Bappenas ya, atau mungkin di Kemen BUMN, tapi paling nggak kita belum pernah melihat upaya konkretnya seperti apa ya. Nah jadi kalau kita bicara sekarang ini BUMN, kalau kita bicara lembaga pemerintah yang kemudian menangani masalah pangan ini, sebetulnya kita saat ini kan punya yang namanya Bappenas, ya Badan Pangan Nasional, ya yang lembaga ini sebetulnya mengurusi kebijakan ketersediaan pangan, ya, dan harusnya kemudian memang dia merupakan lembaga yang punya atau melakukan koordinasi ya dengan kemudian
pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah. Di pemerintah kan ada Kementerian Pertanian, ada tadi disebutkan Mas Farid ya, si BUMN yang kemudian mengurusi yang urusannya itu terkait dengan sektor pertanian gitu. Nah itu harusnya kemudian mereka lakukan juga ya. Karena Bappenas ini itu bukan sekedar buffer agency. Kalau kita bicara buffer itu Bulog masih harusnya. Ya badan urusan logistik ini fungsinya antara lain seharusnya masih menjadi buffer agency. Ya jadi lembaga buffer yang kemudian melakukan stabilisasi harga ya melalui intervensi pasar, melalui operasi pasar. Ya kalau kemudian terutama ini kita bicara sembako. Kalau kemudian harganya naik, ya ada upaya untuk kemudian menggelontorkan produk tersebut ke pasar dan sebaliknya, ya membeli atau menyerap dari pasar jika memang kemudian ada kecenderungan data jatuh dan kemudian disimpan dalam bentuk cadangan. Ini memang kalau di beras kita bisa melihat ini sudah dilakukan sejak lama, tapi Bulog sendiri sebetulnya nggak melakukan, menurut saya nggak secara efektif melakukan fungsi buffer tersebut. Nah, Bulog ini di atas sekarang ini dikoordinasi oleh Bappenas. Nah, Bappenas inilah yang kemudian mengelola kebijakan yang sifatnya kemudian satu memastikan ketersediaan dan itu berarti kemudian memastikan bagaimana itu bisa bahwa ketersediaan itu bisa dilakukan lewat pengadaan, lewat produksi dalam negeri, ya. Atau memang harus dilakukan melalui impor. Ya. Nah, kalau kemudian dalam negeri kemudian belum bisa memenuhi, maka kemudian impor dilakukan, tapi tetap harus memikirkan bagaimana dalam jangka menengah, jangka panjang, ini kapasitas produksi dalam negeri meningkat. Harus ditingkatkan. Ya, kapasitas produksi meningkat sehingga kemudian impornya berkurang, begitu. Nah, jadi ini yang saya kira kemudian sejauh ini belum kelihatan. Paling nggak apa yang dilakukan sejauh ini saya kira kemudian baru memanage cadangan ya, tetapi strategi-strategi untuk meningkatkan produktivitas itu yang saya kira saya belum lihat. Mengapa bisa begitu ya? Apa karena kita itu tidak ada orang yang memiliki kemampuan untuk mengatur itu, atau nggak kita tahu. Kita selalu salah memilih orang untuk duduk di posisi-posisi? Saya kira mungkin itu satu ini Mas ya, satu faktor yang jelas, satu faktor yang kemudian mungkin juga turut menjelaskan. Ya. Saya nggak blindly bilang bahwa kemudian orang politik nggak bisa mengelola kebijakan, nggak bisa mengidentifikasi masalah ya. Tapi memang faktanya kalau kita lihat ini kalau bisa bicara Kementerian Pertanian lah ya, sebagai kementerian yang bertanggung jawab pada sektor ini ya, selain Bappenas sekarang itu sudah sejak lama kan diisi oleh para politisi ya. Paling nggak kalau kita lihat sejak era reformasi itu yang sering menduduki posisi ini adalah para politisi gitu. Jadi orang-orang parpol gitu. Tidak begitu paham ya. Jadi juga ada banyak keluhan ya, kita mencatat gitu, misalnya begini. Petani pada periode panen raya gitu ya. Nah, tiba-tiba impor. Nah, harga langsung nusep. Persis ya Mas. Jadi itu yang harusnya kemudian diantisipasi. Itu tidak hanya di pangan ya, tapi juga protein begitu, masa ketika akan panen. Jadi itu sapi gitu. Ini kan masalah harusnya manajemen pengadaan. Ya, karena kalau kita bicara pengadaan, satu melalui produksi dalam negeri, dua melalui impor. Nah ini harusnya kemudian kita kan tahu ya jadwal panen tuh kapan ya. Walaupun sekarang mungkin ada tantangan masalah perubahan cuaca yang memang memungkinkan siklus tanam dan siklus panen juga berubah ya. Tapi kita tetap harusnya bisa membaca nih kapan sih sebetulnya masa panen dan kemudian produksi itu berlimpah ya, stok itu berlimpah. Nah itu sebetulnya harus disesuaikan dengan impor ya. Jadi jadwal impor ya, karena kalau kita bicara impor itu nggak kemudian kita memutuskan hari ini terus bilang beli dari Vietnam
Beras misalnya sekitar 500.000 ton. Ada perencanaan. Minggu depan ada enggak kan? Itu baru 2 bulan 3 bulan dong. Kemudian datang gitu loh. Tapi terlalu sering ya pas datangnya barang itu pas musim. Menurut saya kemudian ada masalah dengan manajemen pengadaan itu gitu ya. Nah, yang kedua, kalaupun sebetulnya bersamaan kan harusnya nggak harus lari ke pasar. Ya, kebijakannya disimpan sebagai cadangan. Kan harusnya bisa begitu. Iya. Ya. Nah, ini yang juga kemudian tidak terjadi ya. Jadi begitu kemudian panen raya, ternyata kemudian barang impor datang dan itu membanjiri pasar ternyata gitu. Akhirnya kemudian harganya drop. Nah, ini yang menurut saya ada isu di dalam manajemen pengelolaan. Di kabinet sering didiskusikan soal ini enggak? Terus Saya kemudian kan kita saya nggak punya akses kebetulan ke dalam apa namanya rapat kabinet ya. Tetapi menurut saya ada isu itu ya. Jadi kalau di ilmu politik kan ada istilah itu, the devil is always on the detail. Gitu ya. Betul, betul. Mengapa betul. kita tidak bisa mendetailkan masalah sehingga kemudian langkah-langkah itu juga betul sekali. Apa memang kekurangan kita itu di manajemen itu? Ya. Jadi kekurangan kita memang antara lain itu adalah pada formulasi solusi yang kemudian workable. Ya. Saya kebetulan dengan teman-teman di tim kebijakan ini ya di Bali, kita belajar banget Mas ya, ketika bekerja dengan kementerian lembaga itu, ketika kita membantu itu nggak bisa Mas, mindset kita seperti kemudian kita diminta untuk membuat riset, penelitian, dan kemudian di ujung kita mempresentasikan, menghasilkan laporan dan rekomendasi. Ya. Nggak jalan Mas. Ya. Yang kami kerjakan ini di tim ini itu adalah membuat sedetil mungkin langkah-langkahnya. Ya, bahkan sampai yang kita lakukan seringkali juga dan ini bekerja sama dengan kementeriannya juga. Itu adalah manual ops-nya Mas. Ya. Jadi manual operasinya, pedoman pelaksanaan. Sampai segitunya Mas. Jadi bukan hanya desain dari programnya, tapi sampai how to-nya Mas. Langkah-langkah operasionalnya. Karena memang itu kalau nggak gitu nggak jalan Mas. Jadi cuma rekomendasi lahan pertanian harus sampai how-nya Mas. Bahkan yang kita lakukan juga kemudian seringkali, dan ini memang harus bekerja sama dengan kementeriannya, kalau misalnya belum ada aturannya atau ada aturan yang harus diubah, menyiapkan draft dari aturannya Mas. Baru jalan Mas gitu. Nah, makanya saya juga sering melihat bahwa ini gap antara universitas ya atau lembaga think tank eksternal dengan kemudian pengambil kebijakan yang merupakan user ya dari si knowledge ya dari knowledge yang dihasilkan oleh lembaga think tank eksternal atau universitas ini, itu gapnya masih cukup besar. Pertanyaannya adalah cara supaya gap itu tidak terlalu jauh bagaimana? Dua-duanya harus gerak Mas. Jadi universitas itu harus kemudian engage dengan si kementerian lembaganya, mereka perlunya apa, ya. Dan ini saya belajar banget dari teman-teman kolaborator saya di luar negeri, ya. Jadi menurut saya yang mereka sangat kalau melakukan riset itu, terutama riset kebijakan, ya kan karena sering berkolaborasi dengan kita, mereka meluangkan waktu, kalau datang ke Indonesia meluangkan waktu, dan mereka kemudian berdiskusi dengan berbanyak orang-orang di kementerian lembaga. Satu, menanyakan apa sih isu kebijakan yang saat ini dihadapi, ya, perbaikan. Kalau Anda melaksanakan program ini, isunya apa di sini? Nah, kalau mau kemudian diperbaiki, apanya diperbaiki? Jadi diskusinya detail banget Mas. Nah, dari situ mereka memformulasikan pertanyaan penelitian, membuat desain penelitiannya, metodologinya bagaimana, dan ketika kemudian melakukan rekomendasi, mereka melakukan rekomendasi yang siap adopsi Mas. Ya. Nah, ini memang kemudian dilakukan bersama dengan kita, bekerja sama dengan kita gitu. Jadi
dalam hal ini kami di TMP2K itu juga mencoba memfungsikan diri sebagai jembatan antara tadi knowledge producer di luar pemerintah dengan knowledge user di dalam pemerintahan gitu. Ada kendala-kendala? Oh banyak, ya itu antara lain gitu ya. Kendalanya itu bahkan kadang-kadang kalau kemudian sudah sebetulnya kelihatan bentuk rekomendasinya, kelihatan langkah-langkah seperti apa, itu masih ada kendala misalnya, ya kadang-kadang masih ada isu masalah kapasitas menerjemahkan ya dari rekomendasi yang sebetulnya sudah siap menjadi kebijakan. Sampai segitunya? Ya, jadi gitu. Sudah semudah itu masih juga susah? Masih kadang-kadang juga susah. Yang kedua, itu adalah masalah distrust juga kadang-kadang gitu. Mereka orang luar gitu. Nah ini yang juga kami fungsikan gitu. Kami sebagai distrustnya itu antara pejabatnya kepada pihak luar. Ya, memang nggak semua gitu ya. Ada kementerian lembaga di dalam si lembaga-lembaga pemerintah yang sudah punya kapasitas, stafnya udah punya kapasitas bagus sehingga kemudian bisa menerjemahkan. Ada yang kemudian juga sudah mulai terbuka begitu. Tapi masalah-masalah yang tadi saya sampaikan masih juga ada di sebagian kementerian lembaga begitu. Nah makanya gapnya itu tadi ya harus dipersempit dengan cara universitas bergerak maju, yang pemerintahnya juga kemudian didekatkan itu dengan cara satu kemudian ditingkatkan kapasitas. Ada upaya-upaya peningkatan kapasitas, exposure terhadap pengetahuan, terhadap metodologi, ya kemudian si komunikasi yang lebih intens gitu, sehingga kemudian terbangun hubungan dan akhirnya terbangun kepercayaan. Apakah ada masalah struktural yang bisa diperbaiki? Kalau jawabannya adakah atau bisakah, ada dan bisa mas ya. Cuman satu memang menurut saya ya ini masa agak klise ya, tapi kembalinya itu juga ke orang mas. Ya, apalagi dalam situasi Indonesia, ya ini udah menyangkut orang itu tetap kemudian merupakan faktor penting, individu merupakan faktor penting. Jadi pejabat yang memiliki concern yang bagus, ada bagaimana mengubah keadaan menjadi lebih baik, itu penting sekali untuk penting sekali, ya penting sekali. Ya artinya kalau pada level tertinggi kita bicara presiden, yang kemudian harus punya strong political will untuk membangun pertanian kita. Dan itu diterjemahkan oleh si menteri ya dan kepala lembaga seperti Bappenas menjadi sebuah strategi pembangunan ya, pertanian yang memang kemudian tadi mencoba meningkatkan produktivitas pangan pertanian di Indonesia untuk kemudian ketersediaan pangan yang lebih baik untuk kalau bicara secara lebih spesifik bahkan kemudian untuk kemudian memastikan ketahanan pangan. Jadi kalau kita bicara ketahanan pangan itu adalah satu availability, dua kemudian affordability, dan yang tiga sudah ada safety. Tiga ini mas. Ya jadi availability, affordability dan safety. Bisakah itu gerakan ini kalau misalnya pada faktanya kan kadang-kadang dari atas agak susah ya. Dimulai dari Pemda? Sangat bisa karena kemudian Pemda kan ya harusnya kan gini ya, kalau sejak 2000 kita menganut desentralisasi, sektor-sektor pertanian itu bukan termasuk sektor yang kemudian Pemda nggak bisa, artinya gini, pertanian itu sektor yang kemudian tetap bisa Pemda kemudian punya intervensi, punya kebijakan sendiri. Barangkali ada riset itu catatan Pemda mana yang kemudian saya kita kebetulan nggak melakukan riset secara khusus di situ ya. Tetapi saya kira sebetulnya ya kalau kita masih bisa melihat mungkin ya kayak sentra-sentra, kalau beras kan masih ada sentra-sentra di mana di Jawa Barat, di Kerawang gitu ya. Kemudian kalau kita bicara perkebunan ya itu kalau sawit ada di Riau, ada di Sumatera Selatan ya. Nah, walaupun PR-nya masih banyak, kemudian saya punya beberapa sedang terlibat di satu riset yang
terkait dengan peremajaan sawit rakyat itu juga ya di daerah sentra-sentra itu PR-nya juga kemudian masih cukup besar gitu ya. Jadi kembali ke orang tadi Mas ya, menurut saya orang tuh menjadi penting ya untuk kasus Indonesia ya, karena kita ya melihat success story itu banyak kok, dan itu kemudian faktornya adalah si pemimpin gitu yang set example gitu ya. Kalau kita misal ambil contoh kasus reform di kereta api, ya yang bisa melakukan, pertanyaannya kenapa kok kemudian di eranya Jonan, bukan di era sebelumnya, gitu kan? Ya mestinya itu ada begitu ya. Pasti gitu. Mungkin ada lesson learned dari negara yang lain ya, itu yang diharapkan seperti itu bisa terjadi itu. Thailand itu rajanya kebetulan. Lalu Israel bagaimana menurut? Israel mengapa maju sekali? Ya, kalau saya kira Cina. Ya, mungkin itu dua hal yang agak mungkin beda pendekatan ya. Karena kalau secara dari sisi Israel, kita harus akui itu kebijakannya itu memang kemudian mirip dengan negara-negara maju. Ya dalam arti sistem insentif untuk kemudian teknologi, riset, ya, kemudian upaya sistem pendidikan tingginya itu udah mirip negara maju Mas, udah kayak Amerika lah. Gitu. Ya, jadi bagaimana universitas memang kemudian punya kontribusi dan punya peranan yang cukup besar di dalam menghasilkan menghasilkan inovator-inovator. Menghasilkan ilmu pengetahuan sekaligus teknologi yang kemudian digunakan untuk memajukan sektor termasuk pertanian gitu. Nah, kalau Cina ya itu faktor utamanya menurut saya adalah masalah kepemimpinan PRC ya, yang kemudian memang sangat dominan menentukan konsistensi dari sebuah kebijakan ya, yang kalau kemudian sudah diputuskan maka akan dilaksanakan di sektor tersebut dari bawah sampai kemudian dari atas sampai bawah gitu ya. Tapi juga sebetulnya di Cina ya artinya memang kuncinya terbuka pada teknologi ya. Kalau kita lihat betapa Cina itu kemudian bisa menghasilkan barang-barang yang relatif murah, karena satu kata kuncinya adalah mass production gitu ya. Dia bisa murah karena mass production gitu ya, dan kalau didukung oleh teknologi. Coba gitu. Kalau kita urutkan ya, untuk Indonesia itu kebutuhan yang pertama kan memetakan atau mendata persoalan dulu ya, tentang dunia ini seperti apa, pertanian ini ya, kebutuhannya, terus kemudian kekurangannya seperti apa, membuat perencanaan, lalu kemudian memilih pelaku yang agen perubahan yang di tingkat pemerintah untuk melakukan sesuatu, kira-kira begitu ya. Atau bisa juga Mas, ya kita bisa bicara kemudian kita bisa bicara pada level identifikasi prioritas masalah itu umum dulu. Karena menentukan orang yang tepat itu kemudian bisa juga justru menjadi yang pertama Mas. Ya. Memilih expertise, memilih leader yang kemudian tepat itu menjadi yang pertama untuk kemudian tadi perencanaan yang tepat, ya, kemudian eksekusi yang konsisten gitu, ya. Nah, jadi memilih orang ini kemudian bukan sekedar sebagai doer gitu, ya, tapi dia bahkan ya dari level kebijakannya juga harus orang yang tepat. Dalam hal ini kita berdoa mudah-mudahan Pak Prabowo itu memilih menterinya bagus ya. Betul, setuju Mas. Ya. Jadi dan kalau kita lihat sumber-sumber masalah, salah satu sumber
ketidakmampuan kita di dalam memecahkan permasalahan-permasalahan pada level kebijakan ya, masalah-masalah yang ada sekitar kita, ya kita nggak usah para ahli lah ya, nggak usah para para spesialis yang memang bisa membaca atau bisa melihat satu masalah. Kadang-kadang awam pun kemudian bertanya-tanya gitu ya, ini kok masalah kayak gini aja kok masih berlarut-larut gitu. Ya menurut saya utamanya karena memang dipilih bukan oleh di masalah pilihan pengambil kebijakan ya, dan kemudian orang yang mengimplementasikan kebijakan yang memang tidak tepat gitu. Ya, jadi kalau ini pesan buat pemerintahan terpilih ya, kita nggak boleh mengulangi kesalahan-kesalahan atau kekurangan pemerintahan sebelumnya ya, jika memang tidak ingin terjebak pada masalah atau lubang yang sama begitu ya. Memilih orang yang tepat itu menjadi salah satu kunci utama di dalam kemudian memecahkan masalah yang dihadapi sekarang, dan kemudian bisa lebih maju daripada sebelumnya. Oke, sip sekali nih. Makasih sekali sudah menyediakan waktu buat kita. Sami-sami. Sampai ketemu kapan-kapan akan saya ganti lagi ya. Insyaallah. Demikian para sahabat, para pemirsa, perbincangan kita pada kali ini dengan Dr. Elan Satriawan, dosen Fakultas Ekonomi UGM dan juga staf ahli di kantor Wakil Presiden khususnya dalam hal penanggulangan kemiskinan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.